Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raisdi Pratama dengan NIM 4611421070. Oke, di sini untuk memenuhi penugasan atau UAS dari mata kuliah metode numerik, saya akan menjelaskan dan saya sudah membuat dua metode yang saya pilih untuk dibuat program dalam bahasa Python yang saya pilih. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua metode untuk melakukan interpolasi. Yang pertama adalah metode kuadratik dan yang kedua adalah metode interpolasi spline kuadratik. Oke, yang pertama untuk metode interpolasi kuadratik. Jadi yang pertama tentu saja kita akan mengimport library yang dibutuhkan. Di sini kita membutuhkan library NumPy untuk pemecahan angka yang sebagai NP. Lalu kita akan mendefinisikan fungsi yang akan kita gunakan untuk interpolasi kuadratiknya. Di sini metode kuadratik ini kita akan menggunakan eliminasi Gauss seperti yang tertera di sini, Gauss elimination, di mana fungsi ini akan menerima persamaan linear terlebih dahulu yang eh, akan diterima oleh matriks koefisien dari matriks A. Lalu kita akan membuat persamaan linearnya ke dalam bentuk matriks dan akan bisa menjadi segitiga atasnya, tentu saja seperti yang eh, cara yang kita tahu dari interpolasi kuadratik itu. Kemudian setelah dieliminasi ke bawah, kita akan membuat substitusi mundur untuk mendapatkan sistem persamaan linear yang kita cari dari persamaan yang akan kita masukkan nantinya, atau dari nilai x eval yang kita masukkan. Kemudian setelah itu eh, fungsi ini akan mengembalikan vektor solusi ke x, di mana itu didefinisikan sebagai return x-nya. Oke, untuk data interpolasinya, kita akan membuat data itu menjadi nilai x dan y yang disimpan dalam bentuk array, dan kita akan menggunakan tadi library yang diinput np-nya tadi untuk di sini. Oke, ini terus untuk matriks koefisiennya, matriks koefisien yang digunakan adalah matriks A besar, di mana kita akan juga menggunakan kembali lagi library NP ke dalam bentuk matriks seperti yang dijelaskan di sini 3 kali 3, ya. Jadi melambangkan matriks 3 kali 3 yang akan kita gunakan dengan kolom pertama berisi angka 1 dan kolom kedua berisi cos dan kolom terakhir, kolom ketiga berisi sin. Oke, untuk vektor hasilnya dilambangkan sebagai vektor B kecil, jadi kayak hasil dari Y-nya nanti dari data interpolasi. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan fungsi Gauss elimination tadi sebagai koefisien. Jadi diidentifikasi sebagai koefisien nantinya saat dimasukkan ke dalam eh, proses perhitungan dari nilai Y-nya. Oke, tentu saja setelah semuanya siap, kita akan membuat perintah untuk kita dapat menginput nilai X evalnya yang kita akan bisa input sendiri oleh usernya. Jadi saya buat tipe datanya float biar bisa dia memasukkan nilai X dalam desimal. Dia akan ngeprint masukkan nilai X, dan lalu nanti kita akan bisa menginput nilai X evalnya. Setelah kita menginput nilai X evalnya, kemudian program akan menghitung Y-evalnya dengan menggunakan fungsi koefisien tadi yang sudah diidentifikasi sebagai Gauss elimination dari matriks A sebagai matriks awal dan matriks B sebagai matriks hasilnya. Seperti yang dilihat, kolomnya juga ada kolom cos dan kolom sin. Lalu, eh, jadi setelah hasilnya ada, tentu saja kita akan mengeprint dari hasil yang kita peroleh. Jadi nilai Y-nya berapa dari X eval yang telah kita input. Tanpa berlama-lama lagi, coba sekarang kita jalankan programnya. Oke, di sini ada kita muncul sesuai dengan apa yang aku omongin, masukkan nilai X. Jadi aku bakal nyoba nilai X-nya tuh untuk mungkin untuk 0,02, 0,25 dulu. Karena untuk kita menggunakan tipe data float, maka dia akan bisa masukkan desimal. Kita enter, dan hasil dari interpolasi kuadratикnya sama dengan nilai Y pada X dengan 3,70007 sekian. Oke, mungkin kita akan bandingkan dengan nilai X eval lain. Mungkin kita coba 0,3 dan kita lihat. Jadi nilai hasil interpolasi dari X eval sebesar 0,3 adalah 4,0302 sekian.
Oke, mungkin itu saja untuk interpolasi kuadratik. Lalu selanjutnya adalah interpolasi spline kuadratik. Eh, Tentu saja sama seperti di atas, kita kembali, ini sebenarnya ini nggak diperlukan kembali nge-import karena di atas sudah diimport, tapi nggak apa, kita biar ini lebih lengkap dan lebih jelas saja, kita lebih runtut, kita mengimport library NumPy sebagai, untuk karena kita punya perhitungan angka. Lalu kita akan mengimport matplotlib ini berguna untuk saat kita membuat grafik hasilnya. Jadi di sini nanti hasilnya slide sebagai angka. Aku pengen apa ya, menggambarkan dia sebagai grafik agar lebih jelas. Dan yang terakhir itu kita dari library interpy 1D, kita akan mengimport SkyPy interpolate. Ya, kita akan mengimport interpy 1D dari SkyPy interpolate. Jadi itu library bawaan dari Colab ya. Oke, tentu saja adalah sistematika dari interposisi spline kuadratik ini, dia akan menggunakan pasangan titik, di mana pasangan titik ini dilambangkan X dan Y. Jadi X dan Y itu saling berpasangan, dan nanti kita akan mencoba masukkan pasangan-pasangan yang kita tentukan. Jadi setahu dari aku, eh, pasangan titik ini sebenarnya sesuai dengan keinginan kita. Cuma ada beberapa yang harus diperhatikan, bahwa semakin banyak jumlah pasangan titik yang kita gunakan, maka akan semakin besar rentang yang bisa kita jabarkan. Nah, namun dalam eh, menentukan nilai pasangan tiap-tiapnya, gap yang di gap antara eh, angka satu dan angka 2 itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena gap ini menentukan seberapa besar akurasi yang atau keoptimalan dari program yang akan kita buat. Jadi kalau misal gapnya itu terlalu besar, kemungkinan akurasi dari interpolasi ini akan semakin menurun atau tidak bagus. Sementara kalau gapnya terlalu dekat, mungkin akan terjadi kemungkinan untuk overfitting. Oke, jadi di sini seperti yang tadi, saya menggunakan inputnya tuh agar lebih interaktif. Jadi usernya bisa memasukkan nilainya sendiri. Pertama, masukkan jumlah pasangan titik yang ingin dia pakai, itu bisa 2, 4, atau terserah. Jadi terus juga kita akan menginput X-nya dan Y-nya. Jadi jumlah X-nya akan tergantung pada jumlah pasangan titik yang kita input di awal tadi. Hanya pakai for in range ini, pakai fungsi for. Oke, setelah masukkan nilainya semua selesai, X dan Y udah semua, saya akan menjabarkan, kemudian program akan mendefinisikan fungsi interpolasi spline kuadratiknya menggunakan library yang dari tadi, interp1d. Jadi kain kuadratik ini melambangkan bahwa kita akan memakai spline kuadratik. Lalu kemudian untuk fungsi x-evalnya, titik-titik pada domainnya akan dievaluasi. Jadi program itu akan menggunakan fungsi line space dari library NumPy untuk menghasilkan serangkaian titik pada domain yang sama dengan rentang nilai dari X pasangan titik yang kita input tadi. Lalu titik ini akan disimpan di xeval. Seperti yang dijelaskan ini, xeval sama dengan np line space. Lalu berikutnya kita akan menghitung nilai Y pada titik-titik evaluasi yang udah ada pada domain-domain ini, menggunakan spline kuadratiknya yang udah kita juga definisikan tadi dengan inter p1d dan di save sebagai spline inter p. Lalu kita save ke y inter p dengan spline inter p dari xeval titik pada domain tadi. Kemudian setelah hasilnya setelah dihitung dan hasilnya disimpan di y inter p, kemudian akan di print hasil interpolasinya, dan dia akan beruntut ke bawah karena itu menggunakan fungsi for. Dan setelah itu, selain dari hasil angkanya, saya juga akan membuat hasilnya itu diperlihatkan sebagai grafik seperti yang kita gunakan. Kita menggunakan print dari matplotlib, kita ngeplot, jadi dia ada titik data sebagai xi-nya dan y sebagai hasil interpolasinya. Ini seperti yang dilambangkan di dalam program yang saya buat ini. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan run aja. Oke, seperti yang saya jelaskan di atas, saya akan memasukkan jumlah pasang titik yang kita inginkan. Di sini aku nggak mau pakai banyak-banyak aja. Kita pakai yang simpel aja, 4 aja jumlah pasang titiknya biar nggak lama.
Jadi kita akan masukkan nilai X-nya sebanyak 4 kali dan begitu juga dengan Y. Karena kita menginginkan pasangan titiknya itu ada 4 pasangan. Oke, masukkan nilai X satu, aku pengen bikin 0 aja. X, Y2-nya satu, X2-nya satu, Y2-nya aku mau kelipatan 2 aja, 2 jadinya ini 1, 0, 1, 2, 3 aja. X3-nya 4, 0, 1, 2, 3, oke. X4-nya berarti aku pengen 4, dan terakhir X8. Y-nya Y4 sama 8. Kita enter, hasilnya seperti berikut ini. Jadi kalau diperhatikan, nilai X ini akan nilai X pasangan titik X 0 dan satu, terus X2 itu satu dengan Y2, 1, 2, 2, terus 3 dan dengan 4, 4 dengan 8 itu akan sama dengan hasil interpolasinya. Kalau kita lihat 0 X-nya terus Y-nya sama dengan satu, dan X-nya satu sama dengan Y2, kemudian X-nya 2, Y-nya sama dengan Y-nya sama dengan X-nya 1, 2, X-nya 3. Jadi ini ya agak kenapa bisa kelewatan itu, kenapa nggak cocok akurasinya, karena seperti yang aku bilang tadi, ini ada gap antara X2 dengan antara antara X ya antara X2 dengan X3, harusnya gapnya tuh satu satu aja ya, jadi 1, 2, 3, 4, tapi ini jadi 0, 1, 3, 4. Tapi nggak apa, ini untuk membuktikan bahwa tadi aturan dalam gamenya tuh bahwa real, tapi tetap in the end X4-nya sama dengan 8. Nah, kalau kita cek akan seperti ini. Mungkin akan beda hasilnya kalau kita eh gapnya tuh dibuat runtut. Mungkin seperti ini hasilnya. Kita buat runtut 0. Kali ini aku buat runtut 2, 2, 2, X3 2. Eh, salah, salah. Maaf, salah 4. Lalu X3-nya sama dengan berarti 2 ya dia. Y3-nya terus 4, benarkah? Benar. Dan X4-nya 3, dan Y terakhirnya 8. Kalau kita lihat, harusnya hasilnya lebih runtut, lebih jelas. Karena apa? Karena gapnya jelas dan berdekatan 1 sama 2, seperti yang saya bilang tadi. Nggak seperti yang tadi, 0 sama dengan 1, X2-nya sama dengan 4, dan terakhir X3 sama 8. Dan kalau kita lihat, lebih jelas grafiknya, dan harusnya akurasi dan posisi lebih bagus dibanding tadi. Karena gapnya lebih runtut dan nggak apa nggak lebih lebih terukur. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.